Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi bidang Islam. Materi yang ketiga yaitu tentang jarimah hudud ya. Trilogi dalam bidang Islam. Kita bahas kisos, dan hari ini kita bahas hudud dan nanti tentang ta'zir ya. Oke, untuk hudud ini sudah saya siapkan materinya. Ya. Ya. Jarimah hududnya. Pertama, definisi dari jarimah hudud. Secara etimologi, di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang istilah hudud. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah la taqrabuha. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Di sini berarti hudud itu sebagai hukum ya, hukum Allah. Nah, secara bahasa asal katanya hudud itu had ya, had berarti batas, suatu yang memisahkan antara. Nah, ini digunakan dalam istilah bidang Islam ya, hudud, jarimah hudud, karena ketentuan tentang tindak pidana tertentu ya, hudud ini sudah diatur batas-batasannya untuk perbuatan-perbuatan yang sudah jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya, yang mana nanti akan kita uraikan perbuatan apa saja yang masuk ke dalam kategori jarimah hudud itu sendiri. Jadi sudah diatur sedemikian rupa batas-batasnya. Secara istilah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa jarimah hudud itu merupakan sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan pada seorang yang melanggar. Sanksi-sanksinya sudah diatur secara jelas ya dalam nas tadi. Kalau kisos ya pada materi sebelumnya itu kan sanksi yang sama dengan apa yang telah diperbuat. Misalkan membunuh ya, maka sanksinya adalah dibunuh. Melakukan penganiayaan juga nanti sesuai apa yang dia perbuat. Mata dengan mata, hidung dengan hidung ya, telinga dengan telinga, seperti itu. Nah, kalau hudud ini ya sudah ditentukan apa hukumannya untuk perbuatan A misalnya, hukumannya sudah jelas, itu hukumannya A. Kemudian ini menurut salah satu karya pembidaan Islam di Indonesia, Nurul Irfan, bahwa sanksi hudud itu merupakan sanksi yang telah ditetapkan secara jelas ya dalam Al-Quran dan hadis untuk melaksanakan hak Allah. Nah, dalam istilah pembidaan Islam itu ada hak Allah, ada hak hamba ya, manusia. Perbedaannya itu kaitan dengan kepentingannya. Kalau hak hamba atau hak manusia itu berarti dia kaitannya dengan kepentingan individual ya, kepentingan pribadi orang tersebut. Sementara kalau hak Allah itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas ya, orang banyak. Makanya disebut dengan hak Allah di sini. Karena hukum hudud ini ya, jarimah hudud itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pidana yang mengakibatkan atau berdampak kepada masyarakat luas. Makanya disebut juga dengan untuk melaksanakan hak Allah. Baik, selanjutnya tentang macam-macam hudud ya. Nah, ini ada 7 jenis jarimah hudud. Pertama ada perzinahan, kemudian qadzaf ya, berzina, khamar, al-baghyu, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan. Ini jarimah yang sudah ditentukan secara jelas baik dalam Al-Quran maupun hadisnya.
Selain perbuatannya juga hukumannya ya, atau jarimahnya itu tidak diatur secara jelas. Yang pertama, tindak pidana zina ya, pidana zina. Oke. Di sini dibedakan menjadi dua ya untuk kategori zina. Ada zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang dalam status perkawinan, orang sudah menikah atau orang sudah menikah kemudian bercerai, itu juga masuk kategori ini ya. Janda ataupun duda itu disebut dengan muhsan ya. Dan hukumannya untuk kategori muhsan ini adalah hukuman rajam ya. Sementara kalau ghairu muhsan itu bagi mereka yang masih bujang, yang masih perjaka, masih gadis ya, belum pernah menikah, itu hukumannya berat 100 kali. Bagaimana dalam Al-Qur'an ya, surah An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Di sini bagi pezina ya, laki-laki maupun perempuan itu diberikan hukuman 100 kali jerat ya, 100 kali jerat. Memang dalam ayat ini tidak diatur secara jelas ya, ini untuk zina muhsan atau zina ghairu muhsan ya. Namun di dalam beberapa hadis itu dijelaskan atau ditentukan mengenai zina muhsan itu, yaitu hukuman rajam ya. Untuk ini zina muhsan ini tadi. Nah, memang di dalam ilmu hadis itu kan bahwa fungsi hadis salah satunya adalah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu juga di dalam hudud zina ini ya. Jadi zina ini itu untuk zina muhsan itu diatur dalam hadis ya. Memang kalau kita telusuri ya hadis-hadis tersebut terkait dengan pelaksanaan rajam itu merupakan delik aduan ya. Artinya ada seseorang yang misalkan satu hadis itu terkait dengan seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan dia mengaku setelah berbuat zina, yang mana dia orang yang sudah menikah. Dalam kesempatan itu ya Rasulullah tidak menghiraukan gitu ya, dan menghiraukan apa yang disampaikan oleh laki tersebut, dan itu diulangi sebanyak 4 kali ya oleh laki tersebut, sampai akhirnya kemudian Rasulullah berikan hukuman kepada dia itu dengan hukuman rajam. Atau juga kasus seorang wanita ya yang sedang hamil mengaku berzina kepada Rasulullah ya. Dan itu tidak langsung diberikan hukuman ya. Tidak langsung diberikan hukuman, menunggu sampai wanita tersebut melahirkan. Kemudian kembalilah wanita tersebut setelah dia melahirkan, ternyata datang lagi kepada Rasulullah untuk meminta dihukum ya, karena sudah melahirkan ya. Lalu Rasulullah juga masih menunda sampai ya sudah, tunggu sampai anak tersebut itu disapih ya, sampai selesai disapihkan 2 tahun. Nah, ternyata setelah 2 tahun itu dia kembali lagi untuk minta hukuman. Ini barangkali kalau kita perhatikan adalah salah satu hal yang menunjukkan bagaimana keimanan di zaman Nabi tersebut ya, karena disebutkan kan bahwa zaman yang terbaik itu zaman ketika di zaman Rasulullah itu ya, zaman pertama, zaman kedua, dan tiga abad pertama lah. Di samping hal tersebut ya terkait dengan keimanan, juga ini menunjukkan bagaimana penerapan hukum rajam itu ya, penerapan hukum rajam yang tidak serta merta bisa langsung dilakukan, karena
dia harus dibuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut. Dalam konteks sekarang terkait dengan bukti-bukti elektronik ya, misalkan CCTV, nah itu terjadi debatable ya terkait dengan bagaimana statusnya, apakah dengan CCTV itu dapat menggantikan saksi 4 orang. Jadi itu penjelasan lebih lanjut ya, karena membutuhkan waktu yang panjang. Artinya di sini untuk pelaksanaan di pidana zina yang untuk muson, muson tidak serta merta gitu, tapi perlu ada pembuktian yang jelas ya, memang benar-benar hal tersebut dilakukan. Dan zina ya, zina itu bukan berarti sesuatu yang hal-hal yang mendekati zina ya. Tapi memang benar-benar zina yang melakukan hubungan antara laki-laki dan laki-laki dan perempuan, benar-benar melakukannya lah ya. Itu baru dapat dikenakan kategori ini. Kalau yang tidak sampai kepada zina itu barangkali bisa dalam hukuman ta'zir ya, ditentukan di dalam nas. Oke. Kemudian yang kedua, khazaf ya, atau menuduh berzina ya, menuduh berzina. Ini salah satu dasar hukumnya ada dalam surah Nur ya, ayat 4. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Ulaika humul fasiqun. Orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, mereka tidak mendatangkan saksi, maka adalah mereka 80 kali. Nah, ini kan sama ya, ini sebagai pembuktiannya yang 4 orang saksi. Orang bisa disebut sebagai orang melakukan perbuatan zina, itu harus dengan 4 orang saksi. Ketika ada seseorang yang melakukan laporan pengaduan terkait dengan itu si A sudah berbuat zina dan dia tidak mampu membuktikan dengan 4 orang saksi, maka justru dialah yang akan mendapatkan hukumannya dengan di sini tentukan 80 kali. Dalam hukum dewasa ini ya, itu juga diakomodir ya terkait dengan tindak pidana ini yang biasa disebut dengan istilah pencemaran nama baik, karena ini kan berkaitan dengan baik orang-orang disebut dengan perempuan-perempuan yang baik ya. Perempuan-perempuan yang baik, sonatnya perempuan-perempuan yang baik yang sehari-harinya itu dia tidak ada indikasi perbuatan-perbuatan tercela, kemudian ada seseorang lalu dia menuduh. Ini kan terkait juga dengan peristiwa istri Rasulullah waktu itu ya, yang dituduh juga. Maka ini berkaitan juga dengan peristiwa tersebut. Kemudian hamar ya, hamar itu secara bahasa kan berarti dia menutup akal. Dalam konteks zaman Rasulullah itu dia berkaitan dengan minum anak, minuman yang memabukkan lah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan di masyarakat pada waktu itu ya. Sudah biasa minum minuman demikian, minuman yang beralkohol, yang memabukkan. Dengan istilah tersebut tentu ini menjadi sesuatu yang tidak terbatas minuman keras saja, karena itu sesuatu yang dapat menutup akal ya, merusak akal. Itu dapat dikategorikan dengan ini ya, tindak pidana khamar, hukuman untuk tindak pidana khamar. Yang mana di sini dalam hadis ya Sahih Muslim, hadisnya Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadisnya Waqi' Hisam an Qatadah Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yardibu fil khamri bin ni'ali wal jaridi arba'in. Untuk orang-orang yang meminum khamar itu Nabi mendera dengan 40 kali. Dalam hadis lain itu ada juga yang menyebutkan 80 kali. Jadi ada 40 sampai 80
kali untuk orang-orang yang melakukan perbuatan minum khamar ya, atau sekarang itu masuk juga dalam kategori narkoba ya, karena tidak terbatas hanya meminum saja. Narkoba kan ya, banyak tekniknya ya, tidak hanya diminum, bisa itu disuntik ya, atau dihirup, dihisap ya. Ini masuk kategori ini ya. Kemudian al-baghyu ya, al-baghyu dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ya, ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma bawatnya in bawat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah in fa'at faslihu bainahuma bil 'adli wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bagot ya istilahnya. Bagot ini satu dan keduanya berbuat zalim ya, berbuat zalim terhadap golongan yang lain. Ini sanksinya sudah diperangi ya, pemberontakan, rasanya sekarang pemberontakan. Dalam istilah fikih itu biasanya berkaitan dengan perbuatan menentang pemerintah ya, pemerintah yang sah itu menentang, maka ini bisa dikategorikan dengan bagyo. Atau kalau dalam positif di Indonesia itu ada istilah makar, itu juga memiliki substansi yang relevan dengan al-baghyu ini ya. Hukumannya itu hukuman mati ya, sesuai juga di Indonesia juga kalau orang makar itu diberikan hukuman mati. Itu memang perlu ada pembuktian ya, perlu ada pembuktian bahwa itu memang benar-benar melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah. Kemudian ada lagi murtad ya, riddah bahasanya. Dalam hadis ada sana Muhammad bin Sabbah, Amba'ana Sufyan bin Uyainah, an Ayyub, an Ikrimah, an Ibni Abbas, kalau Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, murtad, maka bunuhlah. Hukuman murtad itu hukum mati ya. Murtad itu dalam konteks zaman dulu itu perlu kita perhatikan ya, bagaimana yang dimaksud dengan murtad itu sehingga dia diberikan hukuman yang tinggi ya, itu hukuman mati. Kalau dalam konteks sekarang ini kan ada yang namanya kebebasan beragama, tapi dalam konteks dulu tidak demikian ya. Ada hal yang perlu kita cermati ya, kita pahami dengan jernih ya, bagaimana sih sebenarnya perbuatan murtad ini sehingga bisa diberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Karena ada apa namanya, di situ upaya untuk bermain-main ya dengan hukum Allah ya. Kemudian juga di sini masih ada kaitannya zaman yang Islam masih lemah ya, zaman-zaman awal dulu itu kan, kemudian mereka ini mengganti agamanya karena berkhianat ya, dalam artian dia ingin membocorkan apa namanya, bagaimana strategi gitu terkait ya, umat muslim, sehingga perbuatan itu kan bukan sekedar murtad saja ya sebenarnya kalau kita lihat substansinya, tapi lebih dari itu ya, itu pengkhianatan lah, pengkhianatan kepada agama Islam, maka wajar saja kalau namanya dibunuh. Karena dalam konteks yang lain kan, dalam Al-Quran kan dijelaskan ya sudah ya, silakan agamamu, agamaku kayak gitu. Kemudian pencurian ya, tindak pidana pencurian dalam surah Al-Maidah ayat 38. Asariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizul hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya ya. Ini juga bukan main-main ya, hukumannya potong tangan ya, untuk pencurian. Ini juga tidak bisa kita
generalisir ya, semua pencurian itu dapat dilakukan potong tangan ya, tetapi ada batasannya ya, oleh para ulama kan ditentukan ya, bahwa nominal ya, nominal itu kalau tidak salah senilai minimal 10 dirham ya, 10 dirham orang mencuri ya. Dirham itu kan satuan perak ya, 1 dinar itu 4 gram emas ya, 4 gram emas kurang lebihnya. Kemudian kalau apa namanya perak itu ya 1/10-nya lah dari dinar itu. Artinya kalau misalnya 4 gram itu 1 juta lah, katakanlah 1 juta nilainya untuk rupiah, 1 juta untuk 1 dinar, maka 1/10-nya dari 4 juta itu kan berarti 400.000 ya, 1 dirhamnya 400.000, itu dikalikan 10 aja, itu 4 juta kan, sama juga kan 4 juta. Nah, minimal segitu ya, nominal yang bisa dikategorikan bahwa pencurian tersebut akan dipotong tangan. Dan juga tidak apa namanya orang, tidak masyarakat sendiri yang melakukan semua eksekusi ini ya, tetapi ada mekanisme melalui pemerintah ya, dalam hal ini lembaga peradilan untuk memutuskan apakah seseorang melakukan suatu tindak pidana, apakah benar gitu. Tidak sembarangan gitu ya, perlu ada mekanisme melalui lembaga peradilan itu tadi untuk semuanya ini, termasuk di kemarin ya, kisos itu. Lalu yang terakhir perampokannya, ini dalam surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, dibunuh, disalib ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, perampokan ini terkait dengan ayat ini ya, itu dilatar belakangi oleh kejadian ya, ada suatu masyarakat yang sakit kemudian datang ke Rasulullah minta nasihat ya, kemudian disarankan untuk mengunjungi suatu masyarakat yang di situ banyak unta, yang memiliki unta, untuk meminum susu untanya. Kalau mereka sehat, ternyata mereka ini kembali ke masyarakat tersebut ya, yang ada unta-untanya itu, dan mereka menumpas semuanya ya, orang-orang tersebut. Mereka sebagai bentuk perampokan lah, sesuatu yang sangat keji kayak gitu. Karena perampokan itu kan dia tidak hanya sebatas mencuri ya, tetapi mencuri emang di situ juga ada penganiayaan gitu, bahkan bisa terbunuh gitu orangnya kan, double kayak gitu. Makanya di sini sanksinya tidak cukup potong tangan saja ya, tapi dibunuh ya, hukuman mati atau silang ya, tangan dan kakinya, tangan kanan dengan kaki kiri itu secara silang gitu ya. Nah, inilah beberapa kategori ya dari mah hudud. Ada 7, perzinaan, qadzaf, khamar, al-baghy, murtad, pencurian, dan perampokan. Nah, nanti dalam pembahasan berikutnya itu kita akan menelusuri ya kasus-kasus atau perkara-perkara yang kontemporer ya, terkait dengan masalah pidana, dan kita akan merujuk kepada ketentuan di dalam trilogi hukum pidana Islam ini ya, yaitu kisos kemarin ya, hudud dan ta'zir. Nanti kira-kira hukumannya yang tepat itu apa untuk kategori dari pidana-pidana yang aktual ya, yang terjadi di zaman sekarang ini, yang barangkali di zaman dulu itu belum pernah terpikirkan ya ada perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi tentu hal itu tidak lepas dari sanksi ya, tidak bisa kita lepaskan, karena di sini kan ada
ketentuan yang sangat baiklah, sangat sempurna gitu. Ada kisos ya untuk hukuman yang setara, kemudian ada hudud yang sudah ditentukan secara jelas perbuatan dan hukumannya. Dan ketika dua hal ini tidak tidak mengakomodir perbuatan-perbuatan yang aktual yang terbaru, itu ada namanya tanzir ya, yang itu sangat fleksibel sekali yang ditentukan oleh pemerintah, oleh pengadilan atau majelis hakim yang akan menentukan hukuman apa terkait dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Oke, saya kira itu materi hari ini tentang jarimah hudud ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.